Encoder Indonesia. Sangat senang sekali berjumpa kembali dengan rekan-rekan semuanya. Pada tutorial kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menggunakan fungsi previous, next, previous all, dan next all, yaitu melihat komponen-komponen HTML yang bisa dikatakan berurutan. Oke, susunannya berurutan di dalam body. Oke, entah komponen apapun itu, kita akan melihat urutan-urutannya sehingga kita mengetahui komponen apa sebelumnya, komponen apa sesudahnya, seluruh komponen sebelumnya dan seluruh komponen sesudahnya. Oke, kita langsung ke Sublime Text saja. Oke, kebetulan di sini saya sudah merancang sebuah halaman HTML yang saya beri nama 05 HTML. Nah, di dalam 05 HTML ini saya membuatkan sebuah div sederhana. Di dalamnya ada paragraf, ada span, ada header model H2, header model H3, kemudian ada paragraf kembali di bawahnya. Jadi tampilannya kira-kira seperti ini. Kita buka Google Chrome, localhost /jQuery /05.html. Oke, kira-kira seperti ini dia tampilannya. Nah, kita kembali ke Sublime Text, kemudian kita arahkan file 05 HTML ini agar terkonek ke jQuery dengan cara mengetik script teks JavaScript. Kita atur source-nya di mana file jQuery-nya berada di sini di folder JS. Nah, ini dia. Oke, js/jQuery.js. Oke, maaf, kita kecilkan dulu fontnya sedikit. Oke, kemudian kita akan buat sebuah file JavaScript baru dan kita beri nama src-nya, kita atur dulu dan kita beri nama 05.js. Oke, nah sekarang kita membuat file baru, membuat file JavaScript. Klik file, new file, kemudian kita simpan sebagai 05.js di dalam folder js. Oke, save. Nah, ini dia 05.js. Kemudian kita aktifkan jQuery-nya dengan mengetik $dokumen ready function tanda kurung kurang, tanda penutup seperti ini. Kemudian kita ketik alert seperti biasa untuk mengetes, titik koma penutup. Kita simpan dengan Ctrl S, kita ke browser lagi, kita refresh. Oke, jadi halaman 05 HTML sudah terhubung dengan jQuery karena sudah tampil pop-up dengan kata-kata tes. Oke, kita kembali ke Sublime Text dan alert S ini kita hapus. Nah, maksud kita adalah mengembangkan script di 05.js yang isinya adalah mengenali komponen dengan perintah next. Itu dulu yang pertama. Itu kita mulai aja dengan P yang ini. Oke. Nah, jadi cara menulisnya adalah tanda $, P, next. Oke, ini dia menggunakan perintah next. Kemudian setelah komponen P, next-nya apa? Next-nya adalah span. Oke, nah next-nya adalah span. Baru kita buat misalnya komponen span di sini akan kita rubah bentuknya. Misalnya CSS-nya kita akan rubah, misalnya background color menjadi namanya RGB, misalnya 10 10 10 atau 10 10 10 100 10 seperti itu. Titik koma kita tutup, kita Ctrl S, kita simpan.
Oke, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, nah setelah perintah next dijalankan di komponen P, maka perintah next tersebut akan mengenai komponen span. Oke, ini dia. Setelah P, oke, maka dia akan mengenai span. Oke, demikian bisa dimengerti. Oke, nah kemudian kita akan beralih fungsi ke fungsi next, tapi fungsi next yang lebih canggih yaitu next all. Oke, nah ini kita berikan komentar dulu. Kemudian kita menggunakan next all, komponen P, next all. Kita misalkan CSS-nya kita copy aja yang ini. Oke, kita simpan. Artinya setelah komponen P, maka semua CSS-nya berubah menjadi warna ini. Oke, artinya setelah komponen P, maka semua komponen setelah P berubah background color-nya menjadi ini. Itu maksudnya ya. Oke, kita Ctrl S, kita jalankan di browser. Oke, jadi setelah komponen P, maka semua komponen sesudahnya background color-nya menjadi hijau semua. Kemudian kita kembali ke Sublime Text. Oke, kita akan menggunakan fungsi berikutnya yaitu previous. Jadi begini, kita ambil komponen yang dikenai fungsi previous, kita ambil saja di ini P yang terakhir ini. Oke, nah kita buat P, kira-kira untuk menandai yang terakhir, apa perintahnya? Itu less. Masih ingat kan? Oke, ini dia menyatakan bahwa P yang terakhir. Berarti kita kenai fungsi previous, dan kemudian misalnya, seperti biasa kita rubah aja CSS-nya. Oke, menjadi misalnya 100, 110, seperti itu. Jadi PLS dikenai fungsi previous. Setelah dikenai fungsi previous, maka dia akan beralih ke sini, ke H3. Di mana H3 nantinya background CSS-nya menjadi 110, 10. Kita simpan dulu dengan Ctrl S. Kita ke Google Chrome. Kita refresh. Oke, benar. Berarti sebelum komponen P, maka yang dikenai adalah komponen H3 dan warna backgroundnya berubah. Kembali kita ke Sublime Text, kita akan memakai fungsi berikutnya yang terakhir, yaitu P less. Apa yang kita pakai? Previous all. Artinya yang dikenainya adalah seluruh komponen-komponen sebelum P yang terakhir. Previous all menyatakan kenalilah semua komponen-komponen sebelum ini. Oke, berarti yang dikenainya adalah mulai dari H3 sampai ke sini. Nah, previous all kita rubah misalnya dengan CSS-nya saja biar gampang dimengerti. Misalnya jadi 100, 150. Oke, yang bagian ini kita berikan komentar, kita simpan dengan Ctrl S, kita ke Google Chrome lagi. Oke, jadi dengan perintah previous all yang dikenai pada komponen P di bawah ini yang terakhir, maka semua komponen sebelumnya akan berubah background color-nya. Demikianlah tutorial kali ini yang membahas mengenai previous all, next, dan next all. Kita akan berjumpa kembali di tutorial berikutnya. Sampai jumpa.